Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja kayak biasanya ya. Untuk kalian yang belum tahu, aku upload video setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi harus nonton ya teman-teman. Hari ini aku masih mau membahas yang unik-unik, yaitu beberapa keluarga unik yang ada di seluruh dunia. Dari mulai yang anggota keluarganya itu ratusan, sampai yang sama-sama suka minum darah. Pokoknya semua keluarga yang aku mau bahas ini punya ciri khas mereka masing-masing dan luar biasa, pasti bikin kalian menganga pas dengernya. Keluarga seperti apa sih mereka? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah keluarga Vasiliev, Rusia. Valentina Vasilieva adalah seorang perempuan pemenang rekor Guinness World Record kategori wanita yang melahirkan anak terbanyak yang pernah ada. Dia adalah istri pertama dari seorang petani yang bernama Fyodor Vasiliev dari Shuya, Rusia. Dan keluarga ini hidup pada tahun 1700-an. Valentina Vasiliev ini punya 69 anak, teman-teman. Gile, banyak banget ya. Nggak kebayang itu ngelahirinnya gimana. Tapi dia nggak ngelahirin sebanyak 69 kali. Dia cuma ngelahirin sebanyak 27 kali. Karena 16 kelahiran diantaranya itu anaknya kembar. Ada yang kembar 4, ada yang kembar 3. Padahal kembar itu sebenarnya rada susah ya teman-teman. Tapi kok dia bisa ya 16 kali ngelahirin kembar terus. Tapi karena terbatasnya dokumentasi zaman dulu, banyak juga nih orang-orang yang ragu sama catatan kelahiran Nyonya Vasiliev ini teman-teman. Karena memang nggak ada bukti dokumentasinya sama sekali. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, orang zaman dulu itu kan anaknya banyak-banyak ya teman-teman. Lagian juga dia udah masuk Guinness World Record kok. Keluarga Grizon Ulas tinggal di Turki Selatan dan keluarga ini benar-benar menyedot perhatian para ilmuwan. Sampai BBC aja tuh buatin satu film dokumenter khusus tentang keluarga ini yang judulnya adalah The Family That Walks on All Fours, atau keluarga yang berjalan dengan tangan dan kakinya. Keluarga Ulas berasal dari suku Kurdi dan mereka punya 19 anak. 5 diantaranya itu berjalan dan berlari dengan cara merangkak, persis seperti beruang atau kera gitu teman-teman. Ibunya bilang anak-anak itu dari kecil memang sudah berjalan dan berlari seperti itu. Melihat fenomena ini, para ilmuwan tuh langsung berasumsi kalau kelainan tersebut adalah semacam kebangkitan sifat yang hilang saat evolusi manusia. Tapi ada juga penelitian lain yang bilang kalau keluarga Ulas itu 5 diantaranya yang berjalan dan berlari merangkak seperti itu disebabkan oleh mutasi genetik dan itu mempengaruhi otak kecil mereka. Karena memang otak kecil adalah bagian yang bertanggung jawab yang mengatur tentang pergerakan dan keseimbangan tubuh kita ya teman-teman. Film dokumenternya itu juga menarik banget loh teman-teman. Coba deh kalian tonton. Di India ada seorang pria yang menikahi 39 wanita teman-teman. Namanya adalah Ziona Chana, umurnya sekarang sudah 70 tahunan. Dia tinggal di pegunungan Batwang, negara bagian Mizoram, India, tepat di sebelah perbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar. Ziona ini punya 39 istri, 94 anak, 14 mertua, dan 33 cucu. Total dia memiliki 198 anggota keluarga. Gile, banyak banget ya. Uniknya mereka semua ini yang ratusan orang anggota keluarga ini tinggal di satu rumah atau satu bangunan kali ya bisa disebut ya, karena gede banget ini. Satu bangunan yang sama teman-teman, termasuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya juga. Ayo tebak, ada berapa kamar yang ada di rumah itu? Ada 100 kamar teman-teman, dan kayak 3 atau 4 tingkat gitu deh kayaknya. Berita tentang kisah keluarga Ziona ini pastinya menyorot perhatian dunia juga ya teman-teman. Istri pertama Ziona itu berumur 80 tahun, istri termudanya berumur 36 tahun. Ziona ini bebas katanya, tiap malam dia tinggal pilih mau tidur di kamar istrinya yang mana. Walaupun dia juga punya kamar sendiri kalau dia lagi pengen tidur sendiri.
Dan dia bilang walaupun punya banyak istri, tinggal di rumah yang sama, tapi hidupnya tuh cukup bahagia, nggak pernah ada pertengkaran dan nggak ada persaingan tuh katanya di antara istri-istri dan anak-anaknya. Ya semoga aja bener ya teman-teman ya. Menurut kalian bisa nggak ya kayak gitu? Buat ngejaga kerukunan keluarganya, Ziona ini buat aturan yang ketat dan disiplin, dan aturan ini diatur oleh istri pertamanya yang bernama Zatiangi. Jadi si istri pertama ini mengatur peraturan untuk ke-38 istri lainnya. Aturannya tuh ya semacam ada giliran ya untuk melakukan pekerjaan rumah kayak masak, bersihin rumah, cuci baju, suapin anak, jagain anak-anak gitu. Setiap makan, keluarga ini bisa menghabiskan 100 kg beras, 30 ekor ayam, dan 60 kg kentang. Wah, sekali makan malam aja berapa biayanya ya teman-teman? Jadi Ziona ini juga menyiapkan lapangan pekerjaan buat anak-anaknya. Jadi semacam usaha bengkel, kebun, peternakan, pertukangan. Ya pokoknya yang bisa membuat anak-anaknya itu dapat uang untuk kehidupan sehari-hari. Makanan yang mereka konsumsi juga kebanyakan yang diambil dari kebun mereka sendiri, teman-teman. Dan selain menjadi kepala rumah tangga, Ziona juga menjadi pemimpin sebuah sekte Kristen yang didirikan pada tahun 1942 oleh ayahnya. Sekte ini memiliki 4.000 pengikut dan mereka semua itu mempertahankan hal-hal yang berhubungan dengan poligami. Pokoknya tujuannya itu adalah supaya seorang suami bisa mempunyai istri sebanyak mungkin. Salah satu anaknya Ziona juga sempat bilang, katanya kakeknya tuh juga menikahi banyak istri dan wanita-wanita yang dinikahi oleh kakeknya itu adalah wanita miskin yang ada di desa. Jadi ya tujuannya baik sebenarnya karena kakeknya itu menyediakan nafkah yang layak, rumah yang layak untuk para wanita itu. Jadi kehidupan wanita itu jadi lebih baik juga. Tapi kayaknya nggak sebanyak itu juga ya teman-teman. Dan walaupun usianya Ziona sudah mencapai kepala 7 ya teman-teman, tapi dia bilang kalau misalkan masih ada kesempatan dia masih pengen nih nambah istri lagi. Ayo, ada nggak dari kalian yang pengen daftar nih jadi istri selanjutnya Ziona ini? Keluarga Kulkarni berasal dari kota Pune di bagian timur India dan keluarga ini dikenal karena ukuran tubuh mereka, teman-teman. Kepala keluarganya bernama Syarat Kulkarni, 52 tahun dan tinggi badannya itu 217 cm. Sedangkan istrinya berumur 46 tahun, tingginya tuh 190 cm. Anak perempuan mereka yang bernama Mruga, 22 tahun, tingginya sudah 190 cm. Dan anak satu lagi yang bernama Sonya, 16 tahun, tingginya itu 193 cm. Hidup dengan tinggi badan yang seperti itu, pastinya mereka itu menjalani kehidupan yang juga nggak biasa ya teman-teman. Rumah mereka itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kayak kusen pintu yang tadinya 180 cm, ya harus dirubah jadi 240 cm. Keluarga ini juga suka banget pesan sepatu online dari Eropa karena kan ukurannya besar-besar tuh, cocok lah untuk mereka. Dan mereka juga lebih suka kemana-mana tuh nggak naik transportasi umum, tapi lebih memilih naik skuter. Walaupun belum masuk Guinness Book of Records, tapi mereka berjanji akan mempertimbangkan lah keluarga ini untuk akhirnya masuk ke sana. Pasangan yang berasal dari Haverhill, Suffolk, Inggris ini booming di media karena katanya mereka ini adalah pasangan yang fenomenal banget teman-teman. Jadi mereka ini menganggap diri mereka adalah vampir asli karena mereka itu suka minum darah. Leah dan Arrow ini bahkan suka menghisap darah satu sama lain 4 kali seminggu. Mereka bilang sampai beli darah babi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan hausnya darah. Gak cuma itu aja, jadi waktu acara pernikahan mereka itu melakukan suatu hal yang gak biasa dilakukan pasangan yang lagi menikah ya, yaitu menyayat tangan mereka dan masing-masing mereka menghisap darah yang lainnya. Gile. Setelah itu, Leah mengaku kalau dia merasa lebih dekat dengan suaminya, dengan Arrow. Buat mereka, pengalaman saling berbagi darah itu lebih intim daripada hubungan seksual katanya, teman-teman. Leah dan Arrow bertemu di sebuah website pencarian jodoh sampai Februari 2013 tuh mereka akhirnya pacaran. Leah yang waktu itu masih berumur 20 tahun, katanya sudah jatuh cinta sama Arrow sejak gigitan pertama. Istilahnya aja udah beda banget ya, teman-teman ya. Nah itu dia tadi beberapa keluarga unik yang ada di seluruh dunia. Nggak bohong kan aku, kalian bener-bener bikin kalian mengangak kan. Aku pun pas lagi research tentang kisah-kisah ini, waduh, ini kok ada gitu ya keluarga
Luar biasa sih, tapi mereka ya punya ciri khas lah. Setiap keluarga itu kan pasti punya ciri khas masing-masing. Menurut kalian yang mana yang paling unik dan keluarga mana sih yang kalau kalian punya kesempatan pengen jadi salah satu bagiannya? Apakah keluarga Ziona? Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih, bye-bye.